Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi pada periode akhir kenabian di Mekah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Dan peristiwa ini adalah motivasi batin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengalami berbagai macam ujian dalam mendakwahkan agama Islam. Lebih-lebih setelah ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah, serta perlakuan kasar dari masyarakat Taif. Isra Mi'raj diawali ketika pada suatu malam Nabi Muhammad SAW berada di Hijr Ismail dekat Ka'bah Al-Musyarrafah. Saat itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring di antara paman beliau Hamzah dan sepupu beliau Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba malaikat Jibril, Mikail dan Israfil menghampiri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu membawa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke arah sumur Jam-Jam. Setibanya di sana, keduanya merebahkan tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membelah dadanya yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Dalam riwayat lain disebutkan suatu malam atap rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terbuka. Kemudian turunlah malaikat Jibril untuk membelah dada beliau sampai di bawah perut. Lalu Jibril berkata kepada Mikail, "Datangkan kepadaku nampan dengan air Zam-Zam untuk membersihkan hatinya dan melapangkan dadanya." Dan perlu diketahui bahwa penyucian ini bukan berarti hati Nabi Muhammad SAW kotor. Justru Nabi Muhammad SAW sudah diciptakan oleh Allah dengan hati yang paling suci dan mulia. Hal ini tidak lain untuk menambah kebersihan di atas kebersihan, kesucian di atas kesucian, dan untuk lebih memantapkan dan menguatkan hati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, karena akan melakukan suatu perjalanan maha dahsyat dan penuh hikmah, serta sebagai kesiapan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat Jibril mengeluarkan hati beliau yang mulia untuk menyucikan 3 kali. Kemudian didatangkan lagi satu nampan emas yang dipenuhi dengan hikmah dan keimanan. Setelah itu nampan terakhir dituangkan ke dalam hati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penuhlah hati itu dengan kesabaran, keyakinan, ilmu dan kepasrahan penuh kepada Allah. Lalu ditutup kembali oleh malaikat Jibril. Sejurus kemudian disiapkan untuk baginda Rasulullah SAW binatang burak lengkap dengan pelan dan kedalinya. Binatang ini berwarna putih, lebih besar dari keledai, lebih rendah dari baghal,
Dia letakkan telapak kakinya sejauh pandangan matanya. Kedua telinganya berbentuk panjang. Jika turun, dia mengangkat kedua kaki depannya, dan diciptakan untuknya dua sayap pada sisi paha untuk membantu kecepatannya. Saat hendak menaiki buruk, Nabi Muhammad SAW merasa kesulitan, maka Jibril meletakkan tangannya pada wajah buruk sembari berkata, "Wahai buruk, tindakkah kamu merasa malu? Demi Allah, tidak ada makhluk Allah yang menaikimu yang lebih mulia daripada dia, yaitu Rasulullah SAW." Mendengar ini, buruk merasa malu sehingga sekujur tubuhnya berkeringat. Setelah tenang, naiklah Rasulullah SAW ke atas punggungnya. Sebelum beliau SAW, banyak anbiya yang menaiki buruk ini. Dalam perjalanannya, Jibril menemani di sebelah kanan beliau, sedangkan Mikail di sebelah kirinya. Menurut riwayat Ibnu Sa'ad, Jibril memegang sanggurdi pelana buruk, sedangkan malaikat Mikail memegang tali kendali. Mereka terus melaju mengarungi alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh keajaiban dan hikmah dengan inayah dan rahmatnya. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di suatu tempat yang dipenuhi pohon, yaitu pohon kurma. Lantas malaikat Jibril berkata, "Turunlah di sini dan salatlah." Setelah beliau SAW salat, malaikat Jibril berkata, "Tahukah engkau salat di mana?" "Tidak," jawab beliau. Jibril berkata, "Engkau telah salat di Taibah, nama lain dari Madinah, dan kesanalah engkau akan berhijrah." Kemudian buruk berangkat kembali melanjutkan perjalanan. Secepat kilat dia melangkahkan kakinya sejauh pandangan matanya. Tiba-tiba Jibril berseru, "Berhentilah dan turunlah engkau, serta salatlah di tempat ini." Setelah salat dan naik kembali ke atas buruk, Jibril memberitahukan bahwa beliau SAW salat di Madinah, di sisi pohon tempat Nabi Musa alaihissalam bernaung dan beristirahat saat dikejar-kejar tentara Fir'aun. Dalam perjalanan selanjutnya, Nabi Muhammad SAW turun di Tursina, sebuah lembah di Syam, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau SAW juga salat di tempat itu. Kemudian beliau SAW sampai di suatu daerah yang tampak kepadanya istana-istana negeri Syam, dan beliau turun untuk salat di situ. Kemudian Jibril memberitahukan kepada beliau dengan berkata, "Engkau telah salat di Bethlehem, Baitul Maqdis, tempat dilahirkannya Nabi Isa bin Maryam." Setelah melanjutkan perjalanan, tiba-tiba beliau SAW melihat Ifrit dari bangsa jin yang mengejar beliau dengan menyemburkan api setiap kali ditoleh. Kemudian Jibril berkata, "Tidaklah aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat, jika engkau membacanya maka akan padam apinya dan terbalik kepada wajahnya, lalu ia binasa." Kemudian Jibril alaihissalam mengajarkan doa tersebut kepada Rasulullah SAW
Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan sampai akhirnya bertemu dengan suatu kaum yang menanam benih pada hari itu, dan langsung tumbuh besar serta dipanen hari itu juga. Setiap kali dipanen, tanaman tersebut kembali seperti semula dan siap dipanen, begitu dan seterusnya. Melihat keanehan ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka itu?" Jibril menjawab, "Mereka adalah para mujahid fisabilillah, orang yang mati syahid di jalan Allah. Kebaikan mereka dilipat ganda